Di video ini saya akan menjelaskan simulasi op-amp yang digunakan sebagai inverting amplifier. Di sini saya sudah buatkan sebuah op-amp ya, yang dirangkai dengan konfigurasi penguat inverting, di mana input dari op-amp ini dihubungkan ke input negatif atau input inverting ya, dan input non invertingnya ini di ground. Sedangkan input inverting dihubungkan dengan tegangan input sumber tegangan yang di setting sebesar 1 volt dengan frekuensi 1 kHz. Kemudian di input dipasang sebuah tahanan sebesar 1 kilo ohm dan resistor feedbacknya ini R2 sebesar 10 kilo ohm. Jadi besarnya gain dari penguat inverting amplifier itu, kalau kita lihat rumus dari op-amp sebagai inverting amplifier, AV itu sama dengan minus R2 per R1. Jadi di sini adalah R2 dan ini adalah R1. Sehingga besarnya sama dengan min 10 dibagi 1 kilo atau minus 10. Artinya outputnya nanti, output di sini itu besarnya akan sama dengan gain AV, penguatan tegangan dikalikan V input. Gainnya minus 10, inputnya 1 volt, maka akan dihasilkan tegangan outputnya adalah 10 volt. Kemudian op-amp ini disuplai dengan suplai tegangan yang simetris. Jadi di sini ada dua suplai. Suplai pertama ini kita sebut VCC sebesar 15 volt, di mana plusnya ini dihubungkan ke plus suplai dari op-amp. Dan tegangan yang kedua adalah VE sebesar minus 15 volt, ini disuplai juga ke terminal minus dari op-amp. Nah, sekarang outputnya ini titik di sini itu besarnya adalah sebesar tadi AV dikalikan Vin. Berikut simulasinya. Nah, sekarang saya akan ukur dulu besarnya tegangan supply. Ya, jadi tegangan supply itu kita ukur di sini. Ini terhadap ground, ya, terhadap ground. Nah, ini adalah sebesar 15 volt. Ya. Kemudian saya ukur tegangan yang kedua ini, tegangan minus VE-nya terhadap ground juga. Nah, sebesar minus 15 volt. Jadi kalau kita lihat besarnya V1 adalah 15 volt dan besarnya VEE ini V2 minus 15. Jadi op-amp ini menggunakan suplai simetris plus minus 15 volt. Sekarang ini saya hapus dulu untuk melihat bentuk tegangan inputnya. Sekarang saya ukur tegangan di input. Ya. Nah, tegangan di input ini mempunyai amplitudo 1 volt atau 2 volt peak to peak atau 1 volt puncak ya, dengan frekuensi 1 kHz. Di sini ditunjukkan dengan periodenya 1 milisecond. Nah, sekarang kita akan ukur besarnya tegangan di output. Nah, di sini. Nah, besarnya tegangan di output ini yang warna biru diperoleh tegangannya di yang warna biru ini, kita lihat puncaknya ini. Ya. Di sebesar 9,9 volt atau mendekati 10 volt. Ya. Dan nilainya ini terbalik karena tadi gainnya itu minus. Jadi inputnya 1 volt, maka outputnya minus 10 volt. Kalau inputnya minus 1 volt, maka outputnya plus 10 volt. Nah, ini sudah terbukti hasil penguatan dari inverting amplifier atau penguatan yang membalikan polaritas.
Terus bagaimana sekarang kalau sumbernya dengan menggunakan DC ya. Jadi ini saya hapus dulu hasilnya. Nah, sekarang saya ganti ini dengan DC. Jadi saya masukkan nilai DC saja nih 1 volt. Nah, hasilnya adalah kita cek dulu tegangannya, kita run ya, cek tegangannya. Nah, DC sebesar 1 volt. Kemudian kita ukur outputnya. Nah, outputnya diperoleh yang outputnya adalah minus 9,9 atau minus 10 volt. Jadi kalau dikasih DC, outputnya juga akan keluar DC, tapi tegangannya terbalik. Sekarang kalau kita ubah, bagaimana kalau inputnya kita buat jadi minus ya? Kalau kita buat minus tegangannya minus 1. Ya. Kalau tegangannya minus 1, kita hapus dulu yang pengukuran sebelumnya. Nah, kita running ini, kita ukur nilainya adalah minus 1 volt. Maka kalau diukur outputnya adalah plus 10 volt. Jadi di sini kita lihat ya, inputnya minus 1, maka outputnya plus 10 volt ya. Nah, jadi terbukti bahwa inverting amplifier ini bisa membalikkan gainnya negatif, baik itu dipasang DC maupun AC, hasilnya akan sama.